Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat berkumpul meskipun secara pembelajaran jarak jauh, tapi sekali lagi tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap semangat belajar. Baik, kali ini kita akan masuk kepada bab pidato bagian yang kedua. Tentunya kali ini kita akan mempelajari bagian D, struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Struktur pidato persuasif. Pidato persuasif terbagi menjadi 3. Yang pertama pembuka, yang kedua isi, yang terakhir penutup. Meliputi apa saja pembuka? Pembuka terdiri atas salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Pembuka pidato tidak harus lengkap. Kemudian bagian yang kedua isi. Isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara terperinci dalam isi pidato tentunya. Dan yang terakhir, penutup merupakan bagian akhir pidato. Penutup terdiri atas simpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Meskipun sekali lagi penutup pidato tidak harus lengkap sama seperti pembuka tadi, tapi alangkah lebih baiknya lengkap supaya pidato tersebut terstruktur. Sekarang kita beralih ke konjungsi dan kalimat persuasif. Meliputi apa saja konjungsi, pengertian, macam-macam konjungsi. Di kalimat persuasif meliputi apa saja yang akan dibahas, pengertian, dan ciri-cirinya. Pengertian konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi, kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur yang lain, atau dari satu kalimat ke kalimat yang lain, atau dari satu kata ke kata yang lain. Konjungsi disebut juga kata penghubung. Macam-macam konjungsi. Ada konjungsi korelatif. Apa itu konjungsi korelatif? Konjungsi korelatif digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi setara. Konjungsi yang termasuk dalam konjungsi korelatif sebagai berikut. Contohnya adalah baik maupun, jangankan, pun, bukan hanya, melainkan, entah, sedemikian rupa, sehingga, tidak hanya, tetapi. Kemudian konjungsi subordinatif. Apa itu konjungsi subordinatif? Berbeda dengan konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi bertingkat.
Konjungsi subordinatif meliputi jika hubungannya dengan pengandaian, maka konjungsi tersebut adalah andaikan, sekiranya, seandainya. Jika hubungan dengan syarat, maka konjungsinya adalah jika, kalau, asalkan, bila. Jika hubungan dengan waktu, maka konjungsinya adalah sesudah, sebelum, setelah, sejak, ketika, sementara, selama, sehingga, sambil. Kemudian kita beralih ke konjungsi koordinatif. Apa itu konjungsi koordinatif? Hampir sama sebetulnya dengan konjungsi korelatif. Perbedaannya adalah konjungsi ini terjadi pada klausa-klausa sederhana, kata penghubung yang termasuk di dalam konjungsi koordinatif meliputi dan, tetapi, ataupun biasanya konjungsi koordinatif ini lebih menekankan kata hubung dalam satu kalimat, bukan dalam menghubungkan satu kalimat ke kalimat yang lain. Itulah konjungsi koordinatif. Dan yang terakhir, konjungsi antara kalimat adalah suatu kalimat dapat dihubungkan dengan kalimat yang lain dengan menggunakan konjungsi antara kalimat. Meliputi apa saja? Jika konjungsi dengan demikian akibatnya, maka maknanya adalah konsekuensi atau akibat. Jika konjungsi tersebut sebaliknya berbeda dengan, maka maknanya kebalikan. Jika konjungsinya kemudian, selanjutnya setelah itu, maka maknanya keadaan setelahnya. Sekarang kita beralih ke kalimat persuasif itu sendiri. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak si penulis atau si pembicara. Ciri-ciri kalimat persuasif: bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan mempengaruhi seseorang. Biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak. Biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Jadi, anggapan tanda seru ini sebagai tanda marah sebetulnya bukan seperti itu, melainkan menggunakan tanda seru biasanya membujuk ataupun mengajak. Nah, itulah fungsi dari tanda seru. Dan yang terakhir, kita sampai pada penyusunan pidato persuasi. Nyusun pidato persuasif dan juga berpidato. Langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Yang pertama, menentukan tema atau pokok pidato. Tentunya saat nantinya kita menyampaikan pidato persuasif, tentunya hal yang paling terpenting adalah menentukan tema. Meliputi apa sajakah tema tersebut? Apakah tema misalkan keagamaan, lingkungan hidup,
Misalkan temanya perihal narkoba, nah itulah salah satu contoh menentukan tema terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Maksudnya adalah didata terlebih dahulu pokok-pokok terpenting yang akan disampaikan. Jika kita sudah menentukan temanya adalah narkoba, kemudian kita menentukan pokok-pokoknya meliputi apa saja. Misalkan narkoba itu bisa menimbulkan atau justru berpengaruh kepada kalangan muda ataupun tua. Kemudian mendaftar pokok-pokok yang lainnya. Yang ketiga, menentukan tujuan pidato tersebut. Tentunya supaya membujuk ataupun mempengaruhi, kita perlu adanya tujuan pidato tersebut. Kemudian menyusun kerangka pidato, dan yang terakhir mengembangkan kerangka pidato tersebut. Berpidato. Tentunya hal yang perlu dipersiapkan saat berpidato adalah persiapan materi yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Kemudian persiapan si pendengar. Siapakah si pendengar tersebut? Misalkan salah satu contoh saat berkhutbah, otomatis si pendengar tersebut adalah jemaah yang memang mengikuti salat Jumat tersebut. Kemudian aspek yang diperhatikan dalam berpidato, khususnya penekanan-penekanan yang perlu disampaikan supaya si pendengar mau terbujuk dari arahan si pembicara tersebut. Kemudian persiapan materi pidato mengumpulkan bahan-bahan atau rujukan maupun referensi, bisa dari internet, dari buku dan lain sebagainya. Kemudian menyusun kerangka naskah pidato tersebut yang memang sudah disampaikan sebelumnya. Persiapan pendengar, pastinya yang harus diperhatikan dari pendengar itu sendiri adalah minat yang kuat, tidak hanya sebatas mendengar. Kemudian perhatian yang khusus, yang intens kepada si pembicara. Kemudian perhatian dan pengertian tentunya. Di samping itu ada pemahaman, kemudian kemauan yang kuat untuk menangkap dari materi yang disampaikan oleh si pembicara, dan yang terakhir tentunya tujuan akhirnya, yakni tindakan dan perbuatan dari si pendengar itu sendiri setelah si pendengar mendengarkan pidato tersebut. Pastinya aspek yang diperhatikan dalam berpidato: sikap badan. Otomatis sikap badan kita harus sikap sempurna dan sikap yang baik. Suara di sini menekankan suara yang memang jelas dari segi intonasinya, kemudian tidak mengucapkan kata tersebut dengan terbata-bata. Dan yang terakhir, kewajaran sikap. Maksudnya kewajaran sikap di sini adalah saat kita berpidato menyampaikan memang dengan sifat membujuk, tidak jadi masalah, hanya saja tidak terlalu berlebihan dalam menyampaikan pidato tersebut yang menimbulkan akhirnya si pendengar enggan terbujuk
dari arahan si pembicara tersebut. Jadi sewajarnya saja saat kita bersikap seperti itu.